Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang UAS KGV 1 yang telah saya buat. Jadi di sini pertama-tama kita lihat fungsi mainnya. Di bagian fungsi mainnya ada dibuat window position untuk mengatur posisi dari hasilnya nanti. Kemudian window size untuk mengatur ukuran dari window yang akan ditampilkan nanti. Kemudian create window untuk memberikan judul kepada window yang terbentuk nanti. Kemudian ada clear color untuk perpindahan framenya, untuk latar belakangnya itu. Kemudian ada GL ortho, ini koordinat yang ada di dalam window yang kita buat nantinya. Jadi di sini yang pertama ini ada bagian kiri atau X negatif, kemudian ada bagian kanan atau X positif, kemudian ada bagian bawah Y negatif, bagian atas Y positif, kemudian ada sumbu Z negatif dan sumbu Z positif. Kemudian ada fungsi-fungsi fallback lainnya seperti display func, reset func, keyboard func, special func, timer func, dan group main loop. Selanjutnya kita lihat ke bagian void tampilnya. Di bagian tampil ini ada GL clear dan GL load identity. Kemudian ada LV, ruangan, meja, kursi, rak, dan glued swap buffers. Nah, yang pertama itu ada LV. Fungsi LV, jadi fungsi LV ini berguna sebagai di dalamnya dimasukkan glue add yang untuk mengatur posisi melihat, posisi yang dilihat. Jadi di sini ada Fx, Fy, dan Fz itu posisi X, Y, Z dari mana kita melihat objek tersebut. Kemudian TXT, Y, TZ ini arah tujuan ke mana kita melihatnya. Kemudian ada light position. Light position ini untuk mengatur posisi dari sumber cahaya. Kemudian ada GL light F, GL blend func, kemudian ada enable GL lighting dan GL light 0. Ini untuk mengatur pencahayaan, untuk menenablekan pencahayaan. Kemudian GL enable GL depth test itu untuk membuat efek 3 dimensi. Kemudian yang GL color material itu untuk mewarnai benda-bendanya. Selanjutnya ada ruangan. Di sini untuk menggambar objeknya, jadi akan ada sebuah bentuk yang dianggap sebagai ruangan. Jadi di sini dibentuk dengan GL polygon. Jadi ada GL vertex 3F, di mana yang pertama ini adalah titik koordinat X, koordinat Y, dan koordinat Z. Jadi kita menggambar objek dengan mengatur titik ketiga koordinat tersebut. Kemudian ada void meja. Jadi pada void meja ini kita menggambar objek mejanya. Jadi pertama itu kita menggambar kaki dari mejanya. Jadi di kaki meja ini saya gambar dengan menggunakan group solid cube. Jadi ada fungsi dari glue yang untuk membentuk sebuah kubus. Jadi di sini kubusnya dengan ukuran 0,1. Kemudian saya atur scaling untuk mengatur ukuran dari kubusnya tersebut. Kemudian menggunakan GL translate untuk memindahkan kubus tersebut. Jadi kubus-kubus ini nanti dipindahkan dan ditumpuk sehingga terbentuk sebuah
kaki meja. Kemudian untuk sama dengan kaki kanan depan, kaki kiri belakang, dan kaki kiri depan. Kemudian di bagian permukaannya saya gambar manual dengan menggunakan GL Vertex 3F. Jadi di sini sama seperti yang tadi, GL Vertex 3F yang ada tiga yaitu koordinat X, koordinat Y, dan koordinat Z. Jadi di sini saya menggunakan GL Quad. Kemudian kursi, untuk kaki kursi sama dengan kaki meja, menggunakan GL Include solid cube dan dipindahkan dan ditumpuk sehingga terbentuk sebuah kaki dari kursi. Kemudian ada pembentukan dari dudukan kursinya. Kemudian ada membentuk sandaran dari kursi tersebut. Sebelumnya ini ada GL Color 3 UB. GL Color 3 UB ini berguna sebagai pemberian warna. Jadi ada 3 parameter. Yang pertama itu red, kemudian green, dan kemudian blue. Jadi kita menggunakan kode RGB. Kemudian selanjutnya adalah object rak. Jadi di object rak ini pembentukan bagian sisi kiri dan sisi kanannya sama seperti yang sebelumnya, digambar satu persatu. Kemudian di bagian tingkatan raknya itu saya menggunakan perulangan. Jadi di setiap perulangan dia akan membentuk sebuah balok yang merupakan tingkatan pertama, kemudian tingkatan kedua, tingkatan ketiga, sampai dari bagian paling atas dari lemari dari rak tersebut. Kemudian ini ada bagian yang membentuk sisi dari bagian belakang rak. Di bagian tingkatan rak ini saya menggunakan pewarnaan gradasi. Jadi di sini ada dua GL Color 3 UB. Jadi pada dua titik pertama ini warnanya memiliki kode red 204, green 102, blue-nya 0. Kemudian dua titik ini memiliki kode 255, 1280. Jadi hasilnya nanti akan terbentuk seperti sebuah gradasi. Kemudian ada fungsi reshape. Fungsi reshape ini digunakan untuk mengatur viewport. Kemudian ada void timer. Void timer digunakan untuk membuat putarannya. Kemudian selanjutnya ada fungsi-fungsi keyboard. Jadi kita akan menggunakan keyboard ini untuk mengatur pergeseran ataupun pergeseran dari dari arah pandang maupun tujuan pandangnya. Jadi di sini ada void keyboard yang pertama. Di sini kita akan mengubah dari arah pandangnya. Jadi di sini ada huruf-huruf yang sudah diatur untuk pertambahan dari sumbu X ataupun pengurangan dari sumbu X, Y, dan Z. Jadi misalnya di sini ada huruf W. Jika ditekan huruf W, maka FI akan bertambah 0,2, yang mana berarti arah pandangnya akan semakin ke atas sebanyak 0,2. Kemudian selanjutnya ada void special key. Jadi di sini untuk mengatur tujuan pandangnya, sama seperti void keyboard tadi, hanya saja di sini menggunakan glued face up, face down, right, left, up, dan down. Selanjutnya akan kita jalankan hasilnya. Ini adalah objeknya. Ini yang warna putih ini, warna putih dan hijau ini tadi yang bagian ruangan. Ya, ada lantai, ada dinding kiri dan dinding belakang. Kemudian ini ada meja, kursi, dan rak yang tadi sudah dibentuk. Jadi
Jika ditekan tombol A, dia akan bergeser. Jadi ini untuk mengatur dari arah pandangnya. Kemudian untuk mengatur tujuan pandangnya, kita menggunakan arrow dan face up, face down. Jadi sekian penjelasan dari UAS yang saya kerjakan. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.